Halo guys, buat teman-teman yang baru nonton, welcome. Hari ini kita mau bikin video mengenai karantina di Jakarta. Sebelum kita mulai, nonton dulu intro ini. Oke teman-teman, jadi kita itu lagi travel ke Jakarta dari Kanada. Dan kita di sini sekitar 3 mingguan ya? 3 minggu sampai sebulan. Dan kita mau ngasih tau kalian prosesnya dari Kanada ke Jakarta sampai karantinanya. Karena banyak banget sebenarnya yang nanya, kayak dari teman-teman kita juga penasaran kayak karantinanya berapa segala macam kan. Iya. Oke, jadi kita pertama beli pesawat tiket dari Montreal ke Jakarta. Kenapa dari Montreal? Karena itu adalah airport yang paling dekat dari kota kita. Jadi di Kanada itu cuma 4 international airport yang dibuka untuk penerbangan internasional. Dan yang paling dekat itu adalah Montreal. Jadi kita pertama nyetir dari St. John, which is New Brunswick, tempat kita tinggal, ke Montreal itu 9 jam. Kita nyetir dari subuh jam berapa? Jam 4 ya? Iya. Jam 4 pagi kita udah mulai berangkat. Jadi masih gelap. Terus kita nyetir 9 jam, kita nyetir actually straight 9 jam, kita gantian di tengah-tengah, terus sampai di Montreal, sekitar 2 hari sebelum penerbangan. Kenapa 2 hari sebelum penerbangan? Karena kita harus, 3 hari ya? 3 hari, kenapa 3 hari? Karena kita harus PCR swab test. Dan PCR swab test itu hasilnya 24 jam. Jadi, di besokan harinya, kita swab test kan. Swab test, abis itu kita nunggu hasil, baru hasilnya keluar, malamnya kita berangkat. Swab testnya itu kita harganya $175 untuk yang 24 jam. Actually itu harganya udah turun. Dari awal kita cek itu, karena kan kita beli tiketnya udah lama. Jadi pas kita cek itu kayak sekitar like couple months before atau lebih, itu $199 untuk yang 24 hours. Dan itu harganya actually lebih murah daripada di US. Yang di US berapa? Sekitar hampir 300-an untuk yang keluarnya secepat itu ya. Yang 24 jam ya. Itu aja Canadian dollars. Jadi udah lebih murah dan juga kursnya kan Canadian dollars. Jadi lebih murah lagi. Nah, terus pas deket-deket kita mau pulang, ternyata ada satu kayak company lagi yang berbeda dari yang kita pertama lihat. Itu mereka punya yang 24 jam sama yang 7 jam. Yang 24 jam itu 175. Yang 7 jam itu hampir 300 juga. Ya, hampir 300. Tapi waktu kita datang ke situ dibilangnya juga yang 24 jam keluarnya sekitar 7 jam. Jadi kayak why would you pay for them? Why would people pay for the other one? No, the other one is not 7 hours. The other one is 3 to 4 hours. Oh, oke ya, 3 to 4 hours yang hampir 300. Jadinya kita emang udah plannya kan emang yang 24 hours anyway. Tapi punya kita yang 24 hours dibilangnya paling keluarnya sekitar 7 jaman udah keluar. Iya. Pas kita datang itu actually nggak ada orang sama sekali. Jadi nggak ngantri tes gitu loh. Karena udah saking dikitnya orang yang mau ngetes. Dan juga mungkin kan emang nggak banyak ya orang yang travel international. Terus mungkin kan karena vaccination rate juga tinggi di sana. Jadinya kita langsung tes, terus 7 jam keluar. Terus kita berangkat ke airport. Berangkat ke airport, kita check-in. Itu kita harus isi yang namanya e-hack kan. E-hack Indonesia. We have to be honest, itu sistemnya jelek banget yang e-hack Indonesia. Karena pertama, app-nya itu nggak... Pertama, dibilangnya kita harusnya download the app. Tapi sebenarnya di app itu nggak ada for us to fill in the form. Jadi di app itu aku cuman bikin account. Iya, terus udah gitu ternyata kita have to go to a website, like a whole new other website. Iya. Abis itu kita mulai isi formnya di sana kan. Iya. Tapi even so kayak kita coba 10 kali baru bisa. Iya, jadi nama kita di paspor itu kan ada middle name kan. So we want to make it as close to the passport as possible. Tapi di websitenya cuman ada first and last name. Right. Jadi kita mikirnya ya intuitively kan first and middle kita taruh di first name kan. Karena kan kita mau as match as possible to the passport. Nah, ternyata yang first name itu literally cuman bisa first name. Ketika kita taruh last name, pas kita submit, itu nggak bisa. Dan nggak dikasih tahu kalau misalnya... Kenapa failnya? Nggak dikasih tahu kenapa failnya. Terus nggak dikasih tahu juga, kayak biasanya kalau misalnya kamu enter
wrong in that ini, kamu nggak bisa next gitu loh. Pasti merah or something. Ini nggak ada. Terus yang kedua, itu ditanya negara, country that you have been in 14 days. Kalau misalnya kita nggak pernah kemana-mana, Harusnya kan kita bisa kosongin. harusnya kita bisa opt out gitu loh, kayak okay, never gitu. Ini nggak ada, dan kita mau next nggak bisa, jadi kita harus isi. Nah, kita bingung dong isinya apa. Ya udah, kita mau nggak mau kita isi Kanada. Terus isi Kanada pun nggak bisa, karena ternyata itu tuh bukan di type, itu tuh harus kamu type dikit, terus dia ke trigger drop down-nya, baru kamu select The country. Kanadanya. Iya. Kalau misalnya kamu cuma type kayak gitu doang, itu dia fail juga lagi, dan gak dikasih tahu kenapa failnya. Dan kita harus coba 10 kali. It took us a good 30 minutes just to fill out something that should take only like 5 minutes. Right. Jadi mungkin ini juga feedback untuk pemerintah Indonesia yang untuk bagian kesehatan ini, IHEC, untuk kayak bisa di apa? Make it more user friendly. Iya. Dan ada juga typo-typo kayak this form must be completed instead of completed, kayak gitu-gitu sih. But anyway, kita akhirnya udah bisa check-in. Jadi ya. kita nggak boleh check-in sampai kita bisa ngasih lihat bukti kalau IHAK-nya tuh udah selesai. Iya. Akhirnya kita check-in, ada barcode-nya. Itu doang sih yang menurut aku bagus. Kayak mereka ada barcode-nya yang tinggal di sana, itu bagus. QR code. Sisanya jelek. Iya, QR code, sisanya jelek. Terus kita tunjukin our PCR test juga. Terus kita check-in. Habis selesai check-in, kita masuk ke dalam. Udah di dalam sih udah santai lah ya. Ya, di dalam udah kita nunggu, no problem ya. Oke, abis itu kita travel ke Doha. By the way, teman-teman, kalau misalnya kalian mau nonton 24 jam makan di udara, itu gue juga udah taruh juga videonya. Itu penerbangan gue dari Montreal ke Jakarta, check it out. Terus kita nyampe Doha, kita transit 3 jam ya. Iya. 3 jam, abis itu kita lanjut lagi dari Doha ke Jakarta. Abis itu nyampe di Jakartanya ya. Oke. Nyampe di Jakarta, first of all, itu kita Aneh sistemnya menurut aku. Soalnya pertama waktu kita keluar dari pesawat, kita disuruh jalan-jalan, terus ada kayak barisan tempat duduk banyak gitu. Iya, betul. First of all, I don't understand why we need to sit there. Soalnya kita udah ngisi e-hack. When we sit there, mereka ngasih kita kayak Kertas. Semua information yang ada di kertas itu ada di e-hack kita. Iya. So I don't understand why we have to fill out the same thing twice. Redundant ya. Redundant. Second of all, I don't appreciate itu orang-orang yang lagi kerja di situ. I don't know what they are. I guess they're like the armies. Itu Satgas COVID, iya. Well, they were wearing army clothes. Tapi ada tulisannya yang buat COVID. Yeah, they keep taking pictures of us on their phone. Iya. So I don't know why they keep taking pictures of us. Bukti sih. I'm not sure why Bukti. anyone would need proof that this is a picture of the people from this flight. I think that's kind of stupid. I also assume in the airport there's probably security camera. Yeah, makes sense. There's no need for 5 people to take pictures of us, and the way they were taking pictures, like emang mereka kayak lagi sembunyi-sembunyi gitu loh. Like I don't appreciate that. Apalagi mereka nggak bilang dulu kayak, oh kita harus ngasih bukti ya, jadi kita mau foto. Nggak ada. They were just like taking pictures of us. I don't know if they put it on their Instagram story or what, but I really don't appreciate them doing that. Harusnya kalau emang peraturan dari pemerintah ya langsung aja dibilang, oke, kita akan foto kalian untuk bla 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 bla. Soalnya ada satu lagi nanti in the next part where they did take a picture of us, tapi mereka bilang, oh kita foto ya untuk bukti gitu. That's fine for me. Cuman ini kayak 5 different people were taking pictures of us, terus mereka kayak sembunyi-sembunyi, kan kita nggak tahu sebenarnya mereka take picture itu buat bukti atau buat Instagram story atau buat apa. Right. Anyway, kita duduk terus kita isi formnya. Kayak we were the first ones yang ini, jadi emang gak rame waktu itu. Terus kita isi, abis isi kita nggak bisa langsung jalan. Iya, kita disuruh nunggu. Kita disuruh nunggu dulu. Nggak tahu kenapa. Menurut aku sih karena takutnya kalau misalnya kita jalan, orang-orang yang lain yang harusnya isi, mereka nggak isi. Mereka langsung. Yeah, I just still don't understand why we have to fill yet another form that's basically the same thing as the e-hack. Kalau menurut aku, alasannya kenapa kita harus isi lagi kayak the same information, karena sistem mereka tuh nggak computerized. Jadi mereka nggak connect sama e-hacknya.
Mereka tuh kalau kamu perhatiin ya, mereka tuh very buku banget gitu Iya, loh. cuman it's still just kinda dumb. Iya. Kind of a Jadinya- waste of time, don't you think? Iya, nggak perlu, maksudnya redundant. Oke, abis kita isi, kita maju ke kayak counter gitu ya. Counter untuk, I think itu dari kesehatannya, Kesehatan, iya. karena yang mereka cek itu PCR-nya. Mereka cek PCR, mereka cek formulirnya, terus mereka tanya, kita bakal karantina di Wisma Atlet atau di hotel? Iya. Terus kita bilang di hotel, terus dicap hotel. Oke. Terus abis itu selesai, kita langsung ke yang bagian immigration. Immigration tuh cepet ya. Mereka ya udah, mereka nggak even lihat PCR. Mereka ya. cuma minta pull down your mask. Ya itu kan untuk ini kan paspor. Itu yang immigration cepat. Abis immigration kita ke baggage claim. Baggage claim nunggu juga nggak gitu lama karena emang itu flightnya pagi kita mendarat dan itu nggak ada flight lain jadi cuma flight kita jadi nggak ada orang nggak rame terus cepet juga. Oke, abis kita ambil baggage kita keluar itu di stopin lagi sebelum keluar Kita terus harus ke yang bea cukai dulu itu kan. iya. Nah tapi aku bingung kenapa ada dua lane yang orang depan kita tuh Yang orang langsung bule keluar. langsung. Menurut aku, at first I thought it was because dia cuma punya satu koper, udah that's it. Tapi orang yang di depan kita yang like the whole time she was on the phone itu, dia cuma punya satu koper sama satu carry-on juga, tapi dia juga lewat situ. Nah itu Menurut aku orang Indo. kalau orang Indo harus bea Kayak cukai. gara-gara kita orang Indo, dia mikirnya kayak kita pasti belanja. kita dari negara lain, kita pulang ke Indonesia, kita bawa barang-barang untuk dijualin di Indo. I don't know. Bisa juga, karena kan emang bea cukai itu emang tugasnya mereka kayak Terus kalau tax kayak orang bule kan datang ke sini emang mereka tujuannya untuk vacation mungkin, I don't know. untuk spend money di sini gitu ya. Bisa jadi, cuman itu nggak make sense sih. Itu juga nggak make sense. Nggak make sense. First of all, why would you have two lanes? Itu kayak discrimination gitu Right. loh. Ya. Jadi yang lane 1 itu dia langsung keluar ya. Langsung exit. Lane kedua itu harus masukin lagi ke X-ray, terus kita masukin X-ray dan nggak kenapa-kenapa juga sih masukin X-ray udah Iya, selesai. orangnya kelihatan males juga mau ngapa-ngapain. Iya, Dia cuman kayak put your back through. iya. Terus udah keluar Udah aja kan. keluar. Oke, abis keluar itu, throughout the ini orang-orangnya tuh communicate tau kayak oke, next ini ada 02 di Shangri-La bla 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 gitu. Oh enggak, abis itu waktu kita habis dari bea cukai itu ada orang lagi nanya kita di mana, Hotel apa? Iya. Kita bilang di Shangri-La, terus dia baru bilang Shangri-La. Iya. Nah pas kita keluar dari situ mereka udah ngomong, oh kalian di Shangri-La ya, tunggu di sini ya, soalnya orangnya lagi nganterin yang satu lagi ke mobil, orang yang lain ke mobil. Iya. Jadi pas kita keluar tuh banyak pihak-pihak dari hotel yang nungguin. Kita kasih tahu kita hotel apa, nanti dikasih kayak orang dari hotelnya. Nah, abis itu kita ketemu sama orang hotel Shangri-La. Oke, abis kita ketemu sama orang Shangri-La-nya, Kita disuruh Keluar. kasih paspor kita ke Oh, dia, iya, terus kasih dia paspor. jelasin paspor kita bakal ditahan satu malam. Satu malam, ya. Terus kita ke area kayak counter-counter lagi yang Iya. filled with books. Ya, box terus ada polisinya juga. Heeh. Terus orang hotelnya bilang sama polisinya, Qatar Airline. Qatar Airline penumpangnya ini tinggal di Shangri-La. Nah, I think mereka cari buku Shangri-La ya. Enggak, mereka nyari buku Qatar Airways. Oh, itu buku Qatar. Iya, soalnya I can see di bukunya itu ada kayak Singaporean Airlines, Oh, itu berarti Emirates. booknya by Airlines. Oh, ya. Terus catat nama kita gitu ya. Abis catat nama kita keluar. Itu kita udah nunggu Silverbird datang. Abis itu Silverbird datang, udah kita basically masuk mobil dan cuman kita doang sama satu supir itu. Dan itu udah include sama reservation ya. Iya. Oke. Abis itu kita berangkat dari airport ke Shangri-La. It was a smooth ride karena juga Sunday morning dan gak macet. Jadinya it was like a good 30 minutes kali ya. I don't know. Ya, pokoknya ya asik lah, maksudnya enjoyable ride pokoknya.
Terus kita sampai di Shangri-La. Kita itu nggak masuk dari main lobby-nya, jadi kita harus masuk dari samping. Ya, kita nggak boleh masuk dari main entrance, kita harus dari a different entrance. Nggak tahu kenapa, cuman setelah kita find out, itu mungkin karena kan kita harus, yang check-in-nya kan beda kan, kita harus PCR swab. Jadi mungkin langsung di... Basically dia nggak mau kayak main guest-nya ketemu sama quarantine guest, which I think makes sense. Ya, itu makes sense. Dan itu kan lebih ke hotel to hotel basis aja kan. Hotel ini mungkin ya emang mereka strictnya kayak gitu. Kita nyampe di Shangri-La, dianterin sama petugasnya ke tempat check-in sekaligus tempat PCR test. Iya, dan itu di ruangan sendiri gitu. Iya, di ruangan gitu. Abis kita masuk, kita pertama PCR swab test dulu sekali. Itu kita kan pertama nonton di YouTube kan. Itu kita sering lihat orang di YouTube kayak kalau di PCR tuh sakit banget gitu loh. Dalam ini. Nah, jadi emang kita expectation-nya udah pasti sakit. Tapi ternyata nggak sakit. Meskipun dalam tapi nggak sakit. Geli aja geli. Iya. Jadi I think that was good. Dan orang-orangnya juga benar-benar kayak ramah. Oh iya, baik. Nggak kayak, it's not like stiff, you know? Yeah. Abis itu kita check-in kan. Kayak masih di ruangan yang sama, cuman kayak ada partition gitu. Terus kita check-in. Berapa lama sih kamu reserve-nya? 2 minggu ya? Iya, sekitar 2 minggu. Soalnya banyak yang bilang kayak sekarang hotelnya tuh kayak booked up gitu loh. Jadi kayak 2 minggu sebelum kita nyampe, aku udah bikin reservation. Tapi kayak sebulan sebelum kita berangkat, aku udah mulai nanyain hotel satu-satu. Soalnya aku mau nanya harganya. Iya. Jadi ada listnya dari pemerintah kan. List hotel-hotel yang participate in the quarantine. Dan kita inquire beberapa hotel untuk ngecek harga dan segala macam. Dan kita pilih Shangri-La karena menurut kita emang harganya paling worth it. Sebenarnya kita ada 2. Kita either Shangri-La atau Ritz-Carlton. Shangri-La itu 14 juta untuk berdua. Udah include semuanya, include makan, include transport dari bandara, include laundry, PCR, dan stay-nya obviously. Kalau Ritz-Carlton tuh 15,5 ya? 15. Nah, sebenarnya antara 2 itu kita pikir kita mau Ritz-Carlton aja. Soalnya kita mau... Iya, kita mau earn points kan. Kita punya Marriott, Bonvoy. Soalnya lumayan banget itu. Iya. Tapi pas kita bilang kayak flight kita itu pagi, mereka bilang kita harus nambah 1 malam, which is nggak make sense. Karena first of all, we cannot control what time the plane will arrive. Right. Yang kedua itu, I'm pretty sure mereka juga nggak rame. It's not like we can hang out until like the time to check in. Kalau emang bisa ya kita bakal hang out aja. Tapi kan emang nggak bisa. Ini kan semua dari pemerintah. Jadi the way they spoke to me tuh kayak they try to intimidate me kayak, well, you cannot book another night. That's up to you. But when you get there might not be a room for you. Yeah, but at the same time, they don't allow us to hang around. Jadi nggak make sense. Kalau misalnya waktu itu kamu masih mau di Ritz-Carlton, for me it's like, ya udah, I'm not booking another night if you don't have a room for me and then, you make me wait, then it's kinda you violating the rule. Violating your own rules. Iya, ya udah kita mah stay di lobby nggak apa-apa kan, basically. Kita makan di restoran nggak apa-apa. Iya. Terus, yaudah akhirnya kita pilih Shangri-La dan hotelnya bagus, ya kan. Abis itu kita check-in, kita diantar langsung naik ke kamarnya. Dan di Shangri-La itu satu lantai itu emang khusus yang... Pokoknya satu lantai kita semua ini tuh semuanya quarantine. Iya, yang quarantine semua. Jadi di depan pintu itu banyak bangku. Oke, terus kita masuk kamarnya nice. Terus view-nya juga bagus, ngelihat Jakarta. Service-nya juga bagus. Oh ya, service-nya the best. Iya. Makanannya gimana menurut kamu? It's okay. Ada yang enak, ada yang biasa. Here's the thing though, I don't like not being able to choose what I'm gonna eat. Yeah. That's the only thing. Karena aku kan orangnya kayak, aku hari ini moodnya lagi pengen makan ini, aku pengen makannya itu. Kita nanya sama orang check-in-nya, itu makanannya apa? Terus kita bisa pilih nggak? Dibilang nggak bisa pilih, udah ditentuin.
dan makanannya itu rotate. Jadi nanti ada Western cuisine, ada Asian, ada Chinese, Bla, 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 Indonesian bla, gitu lah. kan. Jadi kita nggak tahu nanti kita dapatnya apa. Iya. Untuk teman-teman juga yang mau tahu kita makan apa sih selama 5 hari di Shangri-La karantina, gue juga ada bikin video di YouTube, check it out. Ya, tapi kayaknya tuh cuman Shangri-La deh yang ada different cuisine-nya. Soalnya kayaknya most hotel Indonesian aja udah pokoknya. Menurut aku kalau yang 5-star international hotel itu mereka pasti ada Western sih, karena kan mereka banyak Western guest juga pasti. Jadi mereka harus cater to their taste buds. Terus di sini tuh enak soalnya semua plug-plugnya tuh kita bisa pakai Oh iya, mereka US Canadian iya mereka plug. bagus kayak mereka set international plug. Jadi emang banyak pasti kan banyak guest yang international kan. Jadi iya, what else you wanna itu say? aja sih ya, orang-orangnya baik, very accommodating. Iya. Kita beberapa kali tuh kayak ada yang ngirim barang ke kita mau ngirim barang ke orang, dan mereka always kayak Oh iya, very nggak very apa-apa. nice and accommodating. Cuman emang mereka bilang kalau makanan nggak boleh. Iya, dan And- we did try one, Yeah, and they're very strict about it. right, and they said no. Kayak mereka terima terus mereka pegang itu panas, dibilang oh nggak bisa karena panas gitu. Jadi mereka balikin. Ya. Hari ini hari ke-5, This is our last night. ya last full day karena besok pagi udah bisa keluar dan tadi pagi kita juga udah di swab lagi untuk yang kedua dan resultnya bakal dapet malam Tonight. ini dan kita hopefully dapet clearance juga kalau negatif. Oke, itu aja video hari ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada komen, jangan lupa komen di bawah dan follow juga Instagram dan TikTok and we'll see you next time. Bye guys. In the morning, right? Yes, 9 until 12. Including the time. Wow. Wow. Do you need tissue? Terima kasih. Terima kasih. Huh.